Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berada di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarga sahabatnya dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaat. Perkenalkan, nama saya Renanda Rizkina Wulandari, NPM 2341149, kelas MNJ 23B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan kebudayaan. Konsep Islam tentang kebudayaan. Banyak pandangan yang menyatakan agama merupakan bagian dari kebudayaan. Tetapi tidak sedikit pula yang menyatakan kebudayaan merupakan hasil dari agama. Hal ini seringkali membingungkan ketika kita harus meletakkan agama Islam dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Kondraningrad misalnya mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karya. Ia juga menyatakan bahwa terdapat unsur-unsur universal yang terdapat dalam semua kebudayaan, yaitu salah satunya adalah sistem religi. Pandangan di atas menyatakan bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan. Dengan demikian, agama menurut pendapat di atas merupakan gagasan dan karya manusia. Bahkan lebih jauh, Kondraningrad menyatakan bahwa unsur-unsur kebudayaan tersebut dapat berubah dan agama merupakan unsur yang paling sukar untuk berubah. Ketika Islam diterjemahkan sebagai agama religi berdasarkan pandangan di atas, maka Islam merupakan hasil dari keseluruhan gagasan dan karya manusia. Islam pun dapat pula berubah jika bersentuhan dengan peradaban lain dalam sejarah. Islam lahir dalam sebuah kebudayaan dan berkembang atau berubah dalam sejarah. Islam merupakan produk kebudayaan. Islam tidaklah datang dari langit. Ia berproses dalam sejarah. Menurut Amer al-Rawbai, Islam bukanlah hasil dari produk budaya, akan tetapi Islam justru membangun sebuah budaya, sebuah peradaban yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tersebut dinamakan peradaban Islam. Dengan pemahaman di atas, kita dapat memenuhi untuk meletakkan Islam dalam kehidupan keseharian kita. Kita pun dapat membangun kebudayaan Islam dengan landasan konsep yang berasal dari Islam pula. Islam adalah sebuah agama hukum atau religion of law. Hukum agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin tanpa kecuali dan tanpa dikurangi sedikit pun. Dengan demikian, watak dasar Islam adalah pandangan yang serba normatif dan orientasinya yang serba legal formalistik. Islam haruslah diterima secara utuh, dalam arti seluruh hukum-hukumnya dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat pada sebuah tingkatan. Secara umum, konsep Islam berangkat dua pola hubungan, yaitu hubungan secara vertikal, yakni dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hubungan dengan sesama manusia. Hubungan yang pertama berbentuk tata agama atau ibadah, sedangkan hubungan kedua membentuk sosial atau muamalah sosial, membentuk masyarakat yang jadi wadah kebudayaan. Konsep tersebut dalam penerapannya tidak terlepas dari tujuan pembentukan hukum Islam atau syariat secara umum, yaitu menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Lebih spesifik lagi, tujuan agama ialah selamat di akhirat dan selamat ruhaniyah dunia. Sedangkan tujuan kebudayaan adalah selamat di dunia saja. Apabila tidak dilaksanakan, terwujud ancaman
Allah Subhanahu wa Ta'ala hilang kekuasaan manusia untuk mewujudkan selamat di akhirat. Sebaliknya, apabila mengabaikan hubungan sosial berarti mengabaikan masyarakat dan kebudayaan, maka hilanglah kekuasaan untuk mewujudkan selamat di dunia yang dibina oleh kebudayaan. Dari segi persentase, jumlah nas yang bersifat ta'abudi menjelaskan masalah ibadah jauh lebih sedikit daripada yang bersifat ta'akuli menjelaskan tentang muamalah. Karena bentuk yang kedua ini lah yang menjadi dasar bagi hukum Islam untuk mengatur masyarakat. Ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan interpretasi atau ijtihad untuk menjawab permasalahan yang mereka hadapi. Dan interpretasi atau ijtihad untuk menjawab permasalahan yang mereka hadapi dan supaya manusia dapat memilih dan memikirkan alternatif-alternatif yang lebih cocok dengan perkembangan zaman, sehingga manusia tidak mengalami kesulitan dalam mengamalkannya. Jadi, Islam mempunyai dua aspek, yaitu segi agama dan segi kebudayaan. Dengan demikian, ada agama Islam dan ada kebudayaan Islam. Dalam pandangan ilmiah, antara keduanya dapat dibedakan, tetapi dalam pandangan Islam sendiri tak mungkin dipisahkan antara yang kedua dan yang pertama. Membentuk integritas, demikian eratnya jalinan integritasnya sehingga sering sukar mendudukan suatu perkara, apakah agama atau kebudayaan. Misalnya nikah, talak, rujuk, dan warisan dipandang dari kacamata kebudayaan, tetapi ketentuan-ketentuannya berasal dari Tuhan. Dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia menaati perintah dan larangannya. Namun hubungan manusia dengan manusia ia masuk kategori kebudayaan. Konsep Islam tersebut secara umum termaktub dalam Al-Quran yang merupakan sumber pertama dan utama. Ayat yang pertama turun adalah perintah untuk membaca. Membaca artinya memahami makna yang dibacanya, dan yang ini berarti penggunaan akal pikiran, sehingga dipahami bahwa Al-Quran mendorong penggunaan akal pikiran dan mengembangkan secara maksimal. Hal ini ditegaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Karena itu agama Islam adalah agama yang rasional yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bangsa untuk mewujudkan suatu kebudayaan. Kebudayaan itu tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang digariskan oleh ad-din, yaitu kemanusiaan. Kemanusiaan itu merupakan hakikat manusia, bersifat statis. Kemanusiaan itu sama saja dahulu, sekarang, dan akan datang. Tetapi perwujudan kemanusiaan akan disebut aksidensi, itu tumbuh perkembangan berbeda dan diperbarui, perubahan demi perubahan terus terjadi. Namun asasnya tetap, yaitu asas yang ditunjuki, diperingatkan, dan diberitakan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana diketahui bahwa agama dan kehidupan beragama ada dan tumbuh dan berkembang sejak tahap awal manusia berbudaya di muka bumi. Agama dan kehidupan beragama tersebut merupakan unsur yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya tahap awal manusia. Boleh dikatakan bahwa agama dan kehidupan beragama tersebut merupakan pembawaan atau fitrah bagi manusia. Artinya bahwa dalam diri manusia, baik secara sendiri maupun secara kelompok, terdapat kecenderungan dan dorongan lainnya yang dalam kehidupan bersama suatu kelompok atau masyarakat yang hidup dalam suatu lingkup tertentu membentuk suatu sistem budaya tertentu. Sistem budaya tersebut terbentuk secara berangsur-angsur sebagai hasil dari upaya atau budidaya manusia untuk merealisasikan kecenderungan dan dorongan-dorongan, serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan secara bersama-sama sesuai dengan serasi dengan lingkungan alam sekitarnya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.